Halo teman-teman semua, di video kali ini kita akan membahas mengenai sejarah mikrobiologi. Apa itu mikrobiologi? Kita akan membahas sejarahnya. Secara etiologi, dari asal-usulnya, mikrobiologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu mikros, bios, dan logos, di mana mikros yang artinya kecil, bios yang artinya hidup, dan logos yang artinya ilmu. Jadi, mikrobiologi adalah ilmu yang mempelajari makhluk hidup yang berukuran kecil atau mikro yang tidak bisa dilihat dengan mata biasa, melainkan harus menggunakan alat bantu yang kita kenal sekarang yaitu mikroskop. Makhluk hidup mikro tersebut sering dikenal dengan nama lain yaitu mikroorganisme, jasad renik, mikroba, dan protista. Mikroorganisme ini terdiri dari bakteri, jamur, virus, parasit, mikroalga atau fitoplankton, dan arkea atau bakteri purba. Berikutnya, ilmuwan-ilmuwan yang berperan penting dalam sejarah penemuan dari mikrobiologi. Yang pertama, Aristoteles. Beliau merupakan ahli filsafat bangsa Yunani kuno yang berpendapat bahwa makhluk hidup ada begitu saja. Ini adalah pendapat dari Aristoteles yang hidup di tahun 384 hingga 322 sebelum Masehi. Jadi, Aristoteles ini membuat kesimpulan karena beliau melakukan pengamatan dari ikan yang ada begitu saja di air, cacing yang ada begitu saja di lumpur, dan ulat yang ada begitu saja di bangkai binatang. Pengamatan beliau ini yang menjadi dasar bahwa makhluk hidup itu ada begitu saja. Inilah awal dari teori Aristoteles. Sehingga dari pengamatannya, ia membuat istilah generatio spontan, makhluk hidup berasal dari benda mati atau abiogenesis. Kedua, Antony van Leeuwenhoek, seorang ilmuwan dari Belanda yang menemukan mikroskop sederhana pada tahun 1673. Beliau pertama kali melihat mikroba dalam air rendaman jerami. Hal ini memperkuat teori abiogenesis Aristoteles. Dengan mikroskop sederhana itu, Leeuwenhoek mengamati air sungai, hujan, ludah, dan feses. Dia tertarik melihat banyaknya makhluk kecil yang bergerak yang tidak dapat diamati dengan mata biasa, atau animal cell. Dari pengamatan ini, beliau menemukan mikroorganisme yang sekarang dikenal dengan protozoa dan bakteri. Penemuan inilah menjadi awal mula mikrobiologi. Berikut, apa peran penting Antony van Leeuwenhoek dalam dunia mikrobiologi? Nah, pertama, beliau merupakan penemu pertama mikroskop. Kedua, beliau merupakan penemu pertama dunia mikroba. Dan yang ketiga, beliau dapat memberikan gambaran yang akurat tentang bakteri dari hasil pengamatan melalui mikroskopnya. Berikut John Needham, seorang pendeta Inggris yang juga mengemukakan teori abiogenesis pada tahun 1745. Beliau menyimpulkan sama seperti Aristoteles bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati atau abiogenesis. Kenapa beliau menyimpulkan seperti itu? Karena beliau melakukan teori yang diambil dari uji coba adanya mikroba pada rendaman daging dan padi-padian pada botol yang tertutup.
Dari uji coba tersebut, beliau melihat sendiri adanya mikroba. Lalu beliau menyimpulkan mikroorganisme berasal dari daging dan padi-padian. Dengan ditemukannya mikroskop, membuat para ilmuwan lain untuk melakukan uji coba, menggali lebih dalam mengenai dunia mikroba. Banyak para ahli berusaha membuktikan bahwa teori abiogenesis ini tidak benar. Dengan uji coba itu, teori abiogenesis mulai dipatahkan dan mulai melakukan penelitian yang lebih dalam. Selanjutnya, para ahli yang mematahkan teori abiogenesis. Yang pertama, Francisco Redi. Tahun 1688, beliau melakukan penelitian dan menyimpulkan ulat tidak berasal dari daging, tapi dari telur lalat yang hinggap di daging. 2. Lazzaro Spallanzani. Tahun 1750 mengungkapkan mikroba tidak ditemukan pada daging yang direbus 1 jam, dimasukkan dalam wadah tertutup rapat. Dilihat beberapa jam, namun tidak ditemukan mikroba. 3. Franz Schulze dan Theodor Schwann. Mikroba tidak ditemukan pada kaldu daging dalam tempat tertutup yang dialiri uap panas atau asam. Hasil penelitian ketiga ilmuwan ini belum bisa mematahkan dengan pasti kesalahan teori abiogenesis. Louis Pasteur melakukan penelitian. Beliau menyempurnakan teori Spallanzani dengan menggunakan bejana leher angsa yang berbentuk seperti huruf S. Pada percobaan Louis Pasteur, kaldu daging yang telah dipanaskan pada wadah yang masih bisa terhubung dengan udara luar akan tetap ditumbuhi mikroba. Kaldu daging yang telah dipanaskan pada wadah yang mulutnya tidak terhubung udara atau bejana es tidak ditumbuhi mikroba. Dan John Tyndall, beliau memperkuat teori dari Louis Pasteur menggunakan bejana leher spiral U. Cara metodenya sama, namun bejana yang berbeda. Dan mikroba tidak ditemukan dalam kaldu daging. Hasil percobaan Pasteur dan Tyndall. Kesimpulan dari percobaan Pasteur dan Tyndall menyatakan kaldu daging yang telah bebas dari mikroba tidak akan ditumbuhi mikroba apabila tidak kontak dengan udara luar yang mengandung mikroba. Artinya bahwa makhluk hidup ada karena ada makhluk hidup lainnya. Hasil teori Pasteur dan Tyndall mematahkan dengan pasti teori abiogenesis dan memicu diterimanya teori biogenesis. Berikut teori biogenesis. Makhluk hidup berasal dari makhluk hidup. Louis Pasteur, seorang ilmuwan Prancis yang dikenal bapak mikrobiologi. Ia mengemukakan 3 semboyan. Yang pertama, omne vivum ex ovo, atau semua makhluk hidup berasal dari telur. 2. Omne ovum ex vivum, atau semua telur berasal dari makhluk hidup. Yang ketiga, omne vivum ex vivo, atau semua makhluk hidup berasal dari makhluk hidup. Peran Louis Pasteur dalam dunia mikrobiologi. Pertama, beliau membuat istilah mikrobiologi. 2. Beliau membuktikan ketidakbenaran teori generatio spontan. 3. Menentukan teknik sterilisasi susu atau parteurisasi dan sterilisasi uap bertekanan atau autoklav. 4. Menentukan metode dan teknik penanaman mikroba. Dan 5. Menentukan vaksin, kolera, rabies, dan antraks. Berikutnya Robert Koch, ilmuwan Jerman yang biasa dikenal bapak bakteriologi. Adapun peran Robert Koch dalam dunia mikrobiologi, yang pertama, menemukan teknik pewarnaan bakteri.
Yang kedua, menemukan teknik penguraian atau isolasi koloni bakteri pada media padat. Yang ketiga, menemukan agen atau bakteri penyebab antraks, TBC, dan kolera. 4. Postulat Koch, pernyataan-pernyataan yang menentukan suatu mikroorganisme dapat menimbulkan suatu penyakit infeksi. Pada tahun 1884, beliau merumuskan postulat Koch. Postulat Koch yang dirumuskan Robert Koch. Yang pertama, mikroorganisme hanya ditemukan pada manusia atau hewan yang sakit, bukan pada yang sehat. Yang kedua, mikroorganisme harus dapat dibiakan dan diisolasi menjadi biakan murni. Yang ketiga, mikroorganisme dari biakan murni bisa disuntikan ke hewan yang sehat akan menimbulkan sakit yang sama.